Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Nah, bagaimana kabar anak-anak ustazah semuanya di rumah? Semoga anak-anak ustazah semuanya di rumah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar PAI, yaitunya tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Sebelum pembelajaran ustazah mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan anak-anak ustazah semuanya dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Marilah anak-anak ustazah semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, kita mulai dengan membaca ta'awuz basmalah. Wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berikanlah kefahaman yang baik. Amin. Nah, baiklah anak-anak ustazah semuanya, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ustazah semuanya, silahkan dengarkan video selanjutnya, yaitunya penjelasan tentang materi kita, yaitunya Nabi Muhammad SAW, teladanku. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, langsung saja kita masuk kepada pembelajaran kita yang pertama, yaitunya Nabi Muhammad SAW, teladanku. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur. Yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini ada gambar 4 gambar. Ada gambar yang pertama, ada gambar yang kedua, dan ada gambar yang ketiga. Yang terakhir ada yang gambar yang keempat. Nah, anak-anak ustazah semuanya, coba perhatikan gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama kita melihat seorang siswa yang lagi bermain tali. Nah, kemudian jika kita lihat di gambar yang kedua, kita melihat ada seorang siswa yang menemukan uang di halaman sekolahnya. Namun, uang itu bukan miliknya. Karena uang ini bukan miliknya, nah dia memberikan kepada gurunya. Nah, dia menyampaikan kepada gurunya bahwasanya ia menemukan uang di halaman sekolah. Namun, uang ini bukan miliknya. Nah, setelah dia berikan kepada gurunya, gurunya memberikan pengumuman di kelasnya. Nah, gurunya memberitahu kepada seluruh siswanya bagi siswanya yang kehilangan uang. Nah, nanti bisa temui gurunya. Nah, dari cerita 4 gambar ini dapat kita ambil pembelajarannya, yaitunya di sini seorang siswa yang menemukan uang ini sudah menerapkan sifat jujur seperti Nabi Muhammad SAW yang selalu memiliki sifat jujur. Nabi Muhammad SAW beliau memiliki sifat jujur. Beliau terkenal dengan sifatnya yang jujur, baik itu dalam perkataan maupun itu dalam perbuatannya beliau. Nah, karena kejujurannya inilah beliau mendapatkan gelar yaitunya Al-Amin. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW sejak kecil memiliki sifat jujur. Nah, beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan juga sebagai pemimpin yang jujur.
Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Baik itu yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang tua dan guru. Yang keempat, yaitunya jujur kepada semua orang. Nah, di sini Ustazah punya lagu yang berjudul Aku Anak Jujur dengan nada lagu pelangi-pelangi. Pastinya anak-anak Ustazah semuanya tahu dong lagu pelangi-pelangi. Nah, dari nada lagu pelangi-pelangi tersebut kita bawa kepada lagu Anak yang Jujur. Nah, anak-anak Ustazah semuanya, marilah kita bernyanyi lagu Aku Anak Jujur dengan nada lagu pelangi-pelangi. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, coba kita ulangi lagi satu kali lagi ya nak. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, anak-anak Ustazah semuanya bisa nanti diulangi lagunya di rumah ya. Nah, lagunya ada di buku paketnya halaman 2. Boleh nanti diulangi di rumah dan didengarkan oleh orang tuanya. Selanjutnya, nah, di sini dari sikap jujur yang kita pelajari, nah ada beberapa keuntungan kalau kita menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bisa anak-anak Ustazah lihat ada 4 keuntungan bersikap jujur. Yang pertama, orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang jujur disenangi oleh orang tua dan guru. Yang ketiga, orang jujur punya banyak teman. Dan yang keempat, orang jujur akan membawa kebaikan. Nah, ada 4 keuntungan kalau kita selalu bersikap jujur. Disayangi Allah. Nah, kemudian kita disenangi oleh orang tua kita sayang kepada kita, guru juga sayang kepada kita, dan kita juga memiliki banyak teman. Teman-teman kita paling menyenangi berteman dengan orang-orang yang jujur. Maka jika kita pengen punya banyak teman, nah selalulah bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita bersikap jujur, kita akan selalu membawa kebaikan-kebaikan setiap harinya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini ya nak. Semoga pembelajaran ini anak-anak Ustazah semuanya bisa memahami apa yang telah Ustazah jelaskan. Baiklah anak-anak Ustazah semuanya, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ustazah semuanya dapat memahami pembelajaran yang telah Ustazah jelaskan tadi ini. Baiklah, Ustazah tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.